Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai kisahnya. Pengantar kehidupan baru. Hari itu tiba. Hari yang selama ini diingkari oleh banyak manusia, tetapi juga sangat dinanti oleh orang-orang beriman. Hari kebangkitan dari kubur, awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan dari setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau, Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Dan kami turunkan kepadamu kitab, Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Quran Surah An-Nahl ayat 89. Saat itu, semua manusia akan sadar bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan, sedangkan kehidupan akhirat adalah realitas yang sejati. Di hari itu, tidak ada lagi status sosial, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi kedudukan. Manusia hanya memiliki amalnya yang akan menentukan nasib mereka selanjutnya. Sebelumnya, pada tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk di bumi binasa dalam sekejap, gunung-gunung dihancurkan, langit terbelah, lautan meluap, dan seluruh kehidupan berakhir. Kini, datanglah tiupan kedua yang membangkitkan kembali seluruh manusia dari kubur. Allah berfirman, kemudian ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya, menuju kepada Tuhan mereka. Quran Surah Yasin ayat 51. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, tiupan kedua ini bukan hanya sekadar membangkitkan tubuh manusia, tetapi juga mengembalikan ruh ke jasad mereka, sebagaimana pertama kali mereka diciptakan. Seolah-olah suara sangkakala ini seperti gelombang energi besar yang mengguncang seluruh alam semesta. Kuburan-kuburan terbelah, jasad-jasad manusia yang telah menjadi debu mulai berkumpul kembali. Mereka tumbuh kembali dari tanah, dari tulang ekor mereka yang tersisa, seperti tunas-tunas pohon yang muncul setelah hujan. Rasulullah SAW bersabda, setiap bagian tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang yang disebut ajbuz zanab, tulang ekor. Dari tulang inilah Allah akan membangkitkan manusia kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah akan menurunkan hujan khusus yang menyebabkan manusia bangkit kembali, sebagaimana tumbuhan tumbuh dari bijinya. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, sebagaimana Allah menciptakan manusia pertama kali dari tanah, maka Allah juga mampu membangkitkannya kembali dari tanah. Ini adalah bukti nyata kekuasaannya. Bagaimana reaksi manusia saat dibangkitkan? Bayangkan sejenak, seorang manusia yang telah mati selama ribuan tahun, tubuhnya telah menyatu dengan tanah, lalu tiba-tiba ia sadar. Ia merasakan jantungnya kembali berdetak, paru-parunya menghirup udara untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Matanya terbuka, melihat ke sekeliling. Dan betapa kagetnya dia. Ia menemukan dirinya di tempat yang sangat asing. Bukan lagi di dunia, bukan lagi di alam kubur, tetapi di sebuah tempat luas yang ia tak pernah bayangkan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian pertama kali diciptakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap manusia mulai menyadari bahwa hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari yang selama ini dijanjikan Allah. Hari pembalasan telah tiba. Bagaimana keadaan manusia saat dibangkitkan? Yang pertama, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Salah satu hal yang mengejutkan manusia saat bangkit dari kubur adalah mereka tidak memiliki sehelai pakaian pun di tubuh mereka. Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ini, ia bertanya dengan heran, ya Rasulullah, bukankah laki-laki dan perempuan akan saling melihat? Rasulullah SAW menjawab, wahai Aisyah, urusan hari itu terlalu dahsyat sehingga mereka tidak sempat memperhatikan satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan suasana saat itu. Jutaan, miliaran manusia berdiri bersama,
tetapi tidak ada yang mempedulikan satu sama lain. Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan, dahsyatnya peristiwa hari kebangkitan membuat manusia lupa akan rasa malu mereka, karena masing-masing sibuk dengan nasibnya sendiri. Pada saat kebangkitan, manusia akan terbagi menjadi dua golongan utama. Yang pertama, orang-orang beriman, wajah mereka berseri-seri. Allah berfirman, pada hari itu wajah-wajah orang-orang beriman bersinar terang, tertawa, dan bergembira. Quran Surah Abasa ayat 38-39. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan amal syalih di dunia. Mereka bangkit dengan hati penuh ketenangan, karena mereka yakin Allah akan memberikan mereka tempat yang baik di akhirat. Sebaliknya, bagi orang-orang kafir, munafik, dan pelaku dosa besar, hari kebangkitan adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Allah berfirman, dan pada hari kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang berdosa berwarna hitam wajah mereka, karena Quran Surah Az-Zumar ayat 60. Mereka bangkit dengan ketakutan yang luar biasa, karena mereka tahu azab Allah sedang menanti mereka. Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, pada hari kiamat, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan wajah mereka gelap dan penuh kehinaan. Mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat zalim dan kufur di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Setelah manusia dibangkitkan dari kubur, mereka berdiri dalam keadaan yang sangat berbeda-beda. Ada yang bangkit dengan penuh kemuliaan, tetapi ada pula yang bangkit dalam kehinaan yang luar biasa. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan keadaan yang mencerminkan amal perbuatan mereka di dunia. Yang pertama, orang yang mati dalam ketaatan kepada Allah. Mereka bangkit dalam keadaan wajah bersinar dan hati mereka penuh ketenangan. Sebagaimana firman Allah, pada hari itu banyak wajah yang berseri-seri, tertawa dan bergembira. Quran Surah Abasa ayat 38-39. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, dan pada hari itu, wajah mereka akan dipenuhi dengan cahaya keimanan dan kegembiraan. Mereka seperti pemenang yang baru saja meraih kemenangan besar dalam perlombaan dunia yang panjang dan melelahkan. Yang kedua, orang yang mati dalam kemaksiatan dan keburukan. Sebaliknya, orang-orang yang banyak berbuat dosa akan bangkit dalam keadaan wajah penuh kehinaan, hitam, dan penuh ketakutan. Allah berfirman, dan pada hari itu ada wajah-wajah yang tertunduk, merasa hina, letih, dan bersusah payah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Quran Surah Al-Ghashiyah, ayat 2-4. Diriwayatkan dalam hadis, ada orang yang dibangkitkan dengan wajah mereka tertunduk ke tanah, penuh debu dan kehinaan. Hadis riwayat Ahmad. Mereka menyadari bahwa hari ini adalah hari yang telah dijanjikan, dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain dibangkitkan dengan wajah yang berbeda, Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa ada orang yang bangkit dengan bentuk yang sangat mengerikan sesuai dengan dosa mereka di dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan menyeret perutnya sendiri. Ada pula yang wajahnya seperti babi atau kera. Ada yang tubuhnya dipenuhi luka bernanah, berbau busuk. Mereka ini adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka berdosa dan melanggar perintah Allah. Hadis riwayat Thabrani dan Hakim. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang sombong dan angkuh. Dibangkitkan sekecil semut, diinjak-injak oleh manusia lain. Yang kedua, orang yang suka menggunjing dan menyebar fitnah. Dibangkitkan dengan wajah mirip anjing, lidahnya menjulur panjang. Yang ketiga, orang yang rakus dan tamak. Dibangkitkan dengan perut yang besar, menyeretnya ke tanah. Yang keempat, orang yang menipu dan berkhianat. Dibangkitkan dengan tangan terpotong dan penuh darah. Mereka menjerit dan menangis, tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Setelah manusia dibangkitkan, mereka digerakkan ke padang mahsyar, sebuah tempat luas tanpa batas, di mana mereka akan menunggu keputusan dari Allah. Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti,
Matahari akan didekatkan ke atas kepala manusia hanya sejauh 1 mil. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan betapa panasnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 1 mil di sini bisa berarti ukuran jarak, atau bisa juga berarti alat yang digunakan untuk mencelup celak mata, yang sangat kecil. Artinya, matahari benar-benar sangat dekat dengan kepala manusia. Orang-orang berkeringat dengan sangat deras karena panasnya yang luar biasa. Ada yang keringatnya hanya sampai ke mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang sampai ke pinggang. Bahkan ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menggambarkan bahwa keringat ini bukan hanya air biasa, tetapi bau dan warnanya mengerikan seperti darah dan nanah. Di tengah panas yang luar biasa, manusia mengalami kehausan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, kehausan di padang mahsyar tidak bisa dibandingkan dengan kehausan dunia. Ia lebih panas dari api yang membakar, lebih kering dari tanah yang tandus. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang berusaha mencari air, tetapi tidak ada setetes pun yang bisa mereka temukan. Mereka menangis dan berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Namun, ada satu kelompok yang tidak merasakan kehausan ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku memiliki sebuah telaga yang lebih luas dari jarak antara Ailah dan Aden. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih harum dari kesturi. Barang siapa yang meminum seteguk darinya, ia tidak akan pernah haus selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang beriman akan mendatangi telaga Kautsar dan meminumnya. Mereka akan merasakan kelegaan yang luar biasa, sementara orang-orang kafir dan munafik akan dihalau dan tidak diizinkan mendekati telaga ini. Dalam hadits lain, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepadaku sekelompok orang dari umatku di telaga, tetapi mereka akan dihalau oleh malaikat. Aku akan berkata, mereka umatku. Lalu malaikat menjawab, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang munafik yang mengaku Islam tetapi berbuat maksiat akan diusir dari telaga Kautsar. Sahabat, hari kebangkitan adalah hari pembuktian amal perbuatan kita di dunia. Di manakah kita akan berdiri? Di barisan yang penuh cahaya dan kegembiraan, ataukah di barisan yang penuh kehinaan dan penderitaan?